Pernahkah kita membayangkan bahwa di bawah permukaan laut yang biru, ada peradaban lain yang sedang bercakap-cakap menggunakan nama panggilan masing-masing? Selama puluhan tahun, para ilmuwan menduga bahwa siulan khas lumba-lumba hanyalah bunyi acak tanpa makna. Namun semua berubah ketika Dr. Dennis Herzing, pendiri Wild Dolphin Project sekaligus ahli biologi kelautan dari Florida Atlantic University, mulai merekam dan menganalisis ribuan jam komunikasi lumba-lumba hidung botol di perairan Bahamas sejak tahun 1985. Dalam bukunya yang monumental, ia menulis bahwa lumba-lumba muda mempelajari siulan tanda mereka dari induknya, persis seperti manusia belajar nama dari orang tuanya. Dan siulan ini tetap konsisten selama puluhan tahun, meskipun lumba-lumba tersebut berganti kelompok sosial berkali-kali. Ini membuktikan bahwa identitas sonik pada lumba-lumba bukan sekedar insting, melainkan hasil pembelajaran budaya yang kompleks. Loncatan besar terjadi ketika tim peneliti dari Massachusetts Institute of Technology bergabung dengan proyek Herzing untuk menciptakan algoritma bernama CHAT, sebuah sistem penerjemah dua arah pertama antara manusia dan spesies non-manusia. Algoritma ini bekerja dengan cara merekam siulan lumba-lumba melalui hidrofon bawah air, kemudian memprosesnya melalui jaringan saraf tiruan yang telah dilatih mengenali puluhan pola siulan berbeda, dan akhirnya menyintesis terjemahan ke dalam bahasa Inggris yang langsung diperdengarkan ke penyelam melalui speaker khusus di dalam topeng selam. Yang membuat sistem ini revolusioner adalah kemampuannya menerjemahkan secara real-time, bukan sekedar menganalisis rekaman di laboratorium. Pada uji coba pertama, algoritma ini berhasil mengenali siulan tanda seekor lumba-lumba betina bernama Delphi dan menerjemahkannya sebagai sapaan identifikasi diri yang dalam bahasa manusia kurang lebih berarti, "Ini aku, Delphi." Sementara itu, penelitian mendalam tentang variasi dialek dilakukan oleh Dr. Vincent Janik dari Scottish Oceans Institute, University of St. Andrews. Dalam publikasinya di jurnal Science, ia mengungkap bahwa lumba-lumba hidung botol yang hidup di perairan Skotlandia memiliki pola siulan secara akustik berbeda dengan populasi di Laut Mediterania, bahkan ketika mereka berasal dari spesies yang sama. Perbedaan ini bukan disebabkan oleh faktor genetik atau lingkungan semata, melainkan hasil dari transmisi budaya antar generasi. Induk lumba-lumba mengajarkan dialek lokal kepada anak-anak mereka, dan kelompok yang berbeda mengembangkan variasi uniknya sendiri, persis seperti komunitas manusia yang mempertahankan bahasa daerahnya. Lebih menakjubkan lagi, ketika dua kelompok lumba-lumba dari dialek berbeda bertemu, mereka menunjukkan kemampuan menyesuaikan siulan mereka, sebuah fenomena yang oleh para ahli disebut sebagai konvergensi vokal, atau dalam istilah sederhananya adalah upaya mencari bahasa bersama. Di sisi lain, kemajuan kecerdasan buatan membawa kemampuan analisis yang jauh melampaui batas pendengaran manusia. Tim peneliti dari Google AI yang dipimpin oleh Dr. Taha Yasseri, seorang ilmuwan komputasi sosial Muslim kelahiran Iran yang kini berkarya di University College Dublin, mengembangkan model transformer bernama Dolphinberg yang mampu mendeteksi struktur hierarkis dalam rangkaian siulan lumba-lumba. Model ini menemukan bahwa bahasa lumba-lumba memiliki sesuatu yang mirip dengan tata bahasa, di mana urutan siulan tertentu selalu muncul dalam konteks spesifik dan tidak bisa dipertukarkan sembarangan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian dari King Abdul Aziz University di Jeddah, di mana Dr. Mohamed Al-Harbi dan timnya menggunakan pemodelan matematika untuk membuktikan bahwa sinyal akustik lumba-lumba mengandung entropi informasional yang setara dengan bahasa manusia pada tingkat leksikal. Artinya, setiap siulan mengandung kandungan informasi yang terukur dan tidak acak. Semua temuan ini bermuara pada sebuah kesimpulan yang menggetarkan. Lumba-lumba bukan sekedar hewan cerdas, melainkan makhluk dengan budaya, identitas, dan bahasa mereka sendiri. Mereka menyapa dengan nama, mewariskan dialek, dan beradaptasi secara linguistik ketika bertemu kelompok asing. Algoritma penerjemah yang kini sedang disempurnakan bukan hanya sekedar alat teknologi, tetapi jendela menuju peradaban lain yang telah hidup berdampingan dengan kita selama jutaan tahun tanpa kita sadari penuhnya. Lautan menyimpan percakapan yang tak terhitung jumlahnya setiap detik, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita mulai bisa mendengarkan dan memahami apa yang mereka katakan. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat seperti kamu juga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 38. Jika Al-Quran telah mengisyaratkan bahwa hewan adalah umat-umat yang memiliki peradaban seperti kita, maka tugas kita sebagai khalifah di bumi adalah mempelajari, memahami, dan menjaga mereka, bukan mengeksploitasinya.